Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Seftaudika Karel. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2023 dan di sini saya akan menjelaskan membahas 5 tools penting dalam keamanan jaringan. Yang pertama di sini ada Nmap, yang kedua ada Wireshark, yang ketiga ada Metasploit, yang keempat ada Burp Suite, dan yang terakhir ada John the Ripper. Nah, jadi tools ini bukan hanya populer di kalangan profesional keamanan, tapi juga sering dipakai dalam pembelajaran, bug bounty, dan audit dari keamanan sistem. Nah, kita akan bahas apa kegunaannya, kelebihan, kekurangan, dan sedikit contoh supaya lebih mudah dipahami nantinya. Jadi kita ke tools yang pertama, di sini ada Nmap. Jadi Nmap ini adalah alat pemindai jaringan open source yang dirilis pertama kali oleh Gordon Lion alias Fyodor pada tahun 1997. Jadi, tools ini berfungsi untuk memeriksa host, port, dan layanan terbuka dalam suatu jaringan. Jadi Nmap ini banyak dipakai oleh administrator jaringan dan pentester sebagai langkah awal untuk mengenali target. Misalkan, kita mau tahu server kampus port apa saja yang aktif. Dengan Nmap kita bisa lihat apakah hanya port yang dibutuhkan seperti misalkan port 80 atau port 443 yang terbuka atau malah ada port yang seharusnya tidak aktif. Nah, mungkin penerapannya kira-kira seperti itu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, Nmap ini adalah aplikasi yang gratis atau aplikasi yang bisa kita dapat secara cuma-cuma. Dan Nmap ini bersifat open source. Jadi bisa mendeteksi OS target dan jenis layanan. Lalu yang terakhir di sini kelebihannya ada mendukung banyak jenis scan, bisa mulai dari cepat sampai mendetail. Lalu Nmap juga memiliki kekurangan. Yang pertama, Nmap menghasilkan hasilnya itu bisa terdeteksi oleh firewall atau IDS atau yang biasa disebut intrusion detection system. Lalu kelemahan yang kedua, Nmap ini butuh pengalaman untuk membaca hasil scan secara akurat. Nah, jadi misal kita analogikan, Nmap ini seperti satpam keliling kompleks yang mengecek rumah mana saja yang pintunya terbuka. Lalu kita akan lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Wireshark. Jadi Wireshark ini adalah software analyzer yang bersifat open source yang tentunya sangat populer ya. Jadi awalnya ini bernama Ethereal, lalu berganti nama menjadi Wireshark, dan Wireshark ini berfungsi untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Jadi misalkan di sebuah kantor ada jaringan yang terasa lambat, dengan Wireshark kita bisa melihat apakah ada paket yang sering retransmit atau traffic mencurigakan seperti DDoS. Nah, Wireshark ini memiliki kelebihan nih. Jadi kelebihannya adalah gratis dan Wireshark ini bersifat open source. Lalu Wireshark ini juga sangat detail dan mendukung banyak sekali protokol yang ada di jaringan. Lalu Wireshark juga bisa memfilter paket tertentu, misalkan hanya paket HTTP saja atau misalkan DNS saja gitu. Lalu Wireshark juga memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk menggunakannya harus paham protokol jaringan supaya bisa membaca datanya. Lalu Wireshark juga memiliki data yang sensitif, mudah terlihat jika tidak berhati-hati. Jadi bila dianalogikan, Wireshark ini seperti CCTV jaringan. Jadi CCTV jaringan yang merekam semua kegiatan, semua aktivitas data yang lewat pada suatu jaringan. Lalu kita lanjut ke tools yang ketiga. Di sini ada Metasploit. Jadi Metasploit ini adalah framework ya, framework eksploitasi yang digunakan untuk uji penetrasi. Jadi Metasploit ini digunakan oleh H.D. Moore pada tahun 2003. Yang sekarang dikembangkan oleh Rapid7 dan biasa dipakai oleh pentester untuk menguji apakah kerentanan di sistem target benar-benar bisa dieksploitasi atau tidak. Nah,
Kalau kita berikan contoh di sini, misalkan ada sebuah server yang menggunakan software versi lama yang punya celah keamanan yang banyak sekali. Jadi Metasploit bisa membantu menguji apakah celah itu benar-benar terbuka atau tidak. Lalu Metasploit juga memiliki kelebihan, yaitu banyak sekali atau bahkan ribuan exploit dan modul yang selalu update. Lalu Metasploit ini juga terintegrasi dengan banyak tools lain, dan Metasploit juga memiliki versi gratis, yaitu versi community-nya. Namun Metasploit juga memiliki kekurangan. Jadi Metasploit ini adalah tools yang sangat powerful bila disalahgunakan dan bisa membahayakan gitu. Lalu kekurangan yang selanjutnya ada kurva belajar itu yang lumayan tinggi karena sistemnya itu lumayan kompleks, jadi perlu waktu untuk memahami cara aplikasinya berjalan gitu. Lalu sebaiknya Metasploit ini hanya digunakan di sistem yang kita punya izin untuk menguji dari keamanannya. Jadi jangan digunakan untuk versi jahatnya gitu. Jadi kita gunakan untuk sisi baiknya saja. Lalu tools yang keempat di sini ada Burp Suite. Jadi aplikasi tools yang keempat ini ada Burp Suite. Jadi Burp Suite ini adalah alat untuk menguji keamanan aplikasi web yang dikembangkan oleh Portswigger dan banyak digunakan oleh bug bounty dan pentester sistem keamanan. Jadi fungsi utama dari Burp Suite ini adalah sebagai proxy yang menangkap dan memungkinkan kita memodifikasi atau merequest dan merespons dari sebuah web. Jadi ini pengkerucutannya tools untuk menguji keamanan sebuah web gitu. Jadi misalkan kita bisa berikan contoh, kita bisa menangkap request login ke sebuah website. Lalu untuk mencoba mengganti parameter atau replay untuk cek apakah ada celah seperti SQL injection atau celah-celah dari keamanan lainnya. Lalu kelebihan dari aplikasi Burp Suite ini adalah aplikasi ini sangat lengkap. Jadi ada intruder, ada scanner, repeater, dan decoder. Lalu aplikasi ini juga memiliki versi community yang gratis, dan misalkan ada pro-nya juga, dia memiliki fitur yang lebih canggih, misalkan ada scanner otomatis dan lain-lainnya. Lalu tools ini juga banyak digunakan dan memiliki banyak tutorial dan komunitasnya. Namun tools ini juga memiliki kekurangan. Jadi untuk menggunakan Burp Suite ini perlu belajar dulu supaya paham apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam tools ini. Lalu ada tools ini juga memiliki versi Pro yang harganya lumayan mahal. Lalu bila kita analogikan, Burp Suite ini seperti kaca pembesar dan obeng. Jadi ini untuk bongkar pasang komunikasi antara browser dan server gitu. Jadi kita bakalan tes menggunakan obeng dan kaca pembesar. Dan di sini ada tools yang terakhir, yaitu tools John the Ripper. Jadi John the Ripper ini adalah tools khususnya untuk password cracking tools yang bersifat open source. Jadi fungsinya untuk menguji kekuatan password dengan mencoba memecah hash password secara offline. Bila kita berikan contoh di sini, misalkan admin keamanan bisa pakai John untuk mengecek apakah password pegawai sudah cukup kuat atau malah sebaliknya, yaitu mudah ditebak. Nah, tapi John ini juga memiliki kelebihan nih. Jadi aplikasi John the Ripper ini ia bersifat open source dan tentu saja dia gratis. Lalu John the Ripper juga mendukung banyak teknik hash. Lalu John the Ripper ini cepat dengan setting optimasi tertentu gitu. Tapi John the Ripper ini juga memiliki kekurangan, yaitu John the Ripper hanya bisa crack hash yang sudah kita dapat.
Lalu John the Ripper juga tidak bekerja kalau password sangat kompleks atau panjang. Jadi kita bisa gunakan aplikasi ini tapi hanya digunakan untuk audit internal. Jadi bukan untuk mencuri password orang, karena ini adalah salah satu tools yang lumayan powerful juga untuk melakukan hacking. Nah, jadi kelima tools ini punya fungsi yang berbeda-beda, tapi sama-sama penting untuk menjaga keamanan. Misalkan yang pertama ada Nmap, ini berguna untuk scanning port dan host. Lalu ada Wireshark di sini untuk menganalisis traffic. Lalu ada Metasploit untuk menguji eksploitasi atau celah. Lalu ada Burstsuite di sini untuk Burstsuite ini untuk menguji keamanan aplikasi web. Lalu ada John the Ripper, ini untuk mengecek apakah kekuatan password itu bisa lemah atau dia bisa kuat gitu. Jadi semua tools ini sangat powerful, tapi ingat harus selalu dipakai secara etis hanya untuk sistem yang kita punya atau kita memiliki izin untuk mengetesnya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya Septonodika Karel, saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.